kedatangan saya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah memberi kado Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Ini kan mau lebaran, Oh iya, jadi iya. kita kirim kado, tapi kadonya itu bentuknya adalah permohonan peninjauan kembali berkaitan dengan perkara saya dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu. Ya. Bahwa kasus batubara yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur itu layak diadili lewat peradilan negeri, bukan peradilan agama. Di hari Jumat tanggal 14 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Silakan Pak Jenny. Ya. Apa yang mau disampaikan hari ini, Pak? Jadi hari ini kedatangan saya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah memberi kado Yusuf Mansur dan kawan-kawan, Pak. Ini kan mau lebaran, Oh iya, jadi iya. kita kirim kado, tapi kadonya itu bentuknya adalah permohonan peninjauan kembali berkaitan dengan perkara saya dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu. Ya. Masuk kurang 2 hari lagi itu sudah 5 bulan, Ya. sehingga saya hari ini sudah memasukkan namanya permohonan peninjauan kembali sekaligus mengajukan memori peninjauan kembali. Iya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka saya alasannya itu adalah karena ditemukan alat bukti baru. Yang pertama itu berkaitan dengan pasal 67 ya, huruf A dan B, kemudian huruf F-nya. Ya. Kalau berkaitan dengan huruf A dan B itu, bahwa saya menemukan suatu alat bukti yang tadi juga saya masukkan sebagai alat bukti, itu bahwa kuasa hukum tergugat 4, yaitu BMT Darussalam Madani, atau dalam hal ini termohon PK, itu adalah kuasanya itu tidak sah, baik yang digunakan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun kasasi. Ya. Karena yang tanda tangan itu yang tanda tangan orang yang tidak tercatat ya, tidak tercatat dalam anggaran dasar yang disampaikan ke Kementerian Koperasi. Gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, di hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 yang lalu, Pak Zaini Mustafa datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyerahkan memori peninjauan kembali atas gugatannya kepada Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2022 yang lalu, Pak Zaini Mustafa menggugat secara perdata kepada Yusuf Mansur dan kawan-kawan dengan angka 79 triliun. Nah, hal ini terkait dengan investasi bodong yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur, di mana Pak Zaini Mustafa adalah salah satu korbannya. Di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus ini dimenangkan oleh Pak Zaini, di mana Yusuf Mansur dan kawan-kawan dinyatakan wan prestasi, berbohong, dan
tidak menepati janji yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, dia diharuskan, ya, Yusuf Mansur dan teman-temannya ini diharuskan membayar ganti rugi kepada Pak Zaini Mustafa sebesar 1,2 miliar lebih. Yusuf Mansur tentu saja tidak akan mau membayar. Kalau dia pernah mengatakan bahwa datang saja ke rumah, lalu kalau nanti saya kalah di pengadilan tinggal bayar, ternyata dia tidak mau bayar. Dia melakukan perlawanan, dia banding. Oleh Pengadilan Tinggi Bandung, kasus ini di-NU-kan. Artinya kasus tidak diterima, bukan ditolak ya, tidak diterima karena ada syarat-syarat yang belum dipenuhi di situ. Nah, jadi hakim belum masuk ke pokok masalah. Lalu Pak Zaini pun melakukan kasasi. Di tingkat kasasi ternyata majelis kasasi itu tetap bersikukuh untuk melanjutkan apa yang telah divonis oleh Pengadilan Tinggi, yakni juga tetap di-NU-kan, di mana di sana dinyatakan bahwa dalam kasus ini yang berhak melaksanakan peradilan adalah peradilan agama. Nah, Pak Zaini tidak tinggal diam, dia akhirnya melakukan perlawanan dalam bentuk peninjauan kembali PK yang pada 14 Maret 2025 lalu memori PK-nya sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketika seseorang melakukan PK, maka minimal ada novum atau bukti baru. Nah, apa yang diajukan oleh Pak Zaini dalam kasus bukti baru itu adalah satu, Yusuf Mansur digugat bersama dengan antara lain BMT Darussalam Madani yang mengoleks dana-dana dari jemaah untuk investasi batu bara di tahun 2009 itu. Ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, pihak dari BMT Darussalam Madani itu memberikan surat kuasa, dan yang bertanda tangan ternyata bukan pengurus dari BMT Darussalam Madani di tahun itu, di tahun 2009. Ini artinya terjadi pembohongan publik. Mestinya yang tanda tangan adalah pengurus di tahun 2009. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Yusuf Mansur tidak hanya digugat ke pengadilan oleh Pak Zaini Mustafa, tetapi di Pengadilan Negeri Bogor, Yusuf Mansur dan kawan-kawan juga digugat oleh Ibu Ilis Sitorohma dalam kasus yang sama, di mana waktu itu pihak Yusuf Mansur melakukan perlawanan dengan menguji
apakah kasus ini benar bisa dibawa ke pengadilan negeri atau ke pengadilan agama. Ternyata pengadilan negeri Bogor menyatakan bahwa perkara Ibu Ili Siti Rohmah itu yang berhak melakukan pemeriksaan dan pengadilan adalah pengadilan negeri, bukan pengadilan agama. Jadi Pak Zaini mengantongi 2 alat bukti baru ini yang menjadi senjata untuk melakukan perlawanan di PK. Dan tentu saja ada beberapa alat bukti yang sebelumnya sudah diberikan di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi dan kasasi. Dan alat-alat bukti itu adalah untuk memperkuat argumentasi di dalam pengadilan PK. Nah, saudara, secara logis, kalau kasus investasi bodong batubara itu ditangani oleh pengadilan agama, itu jika PT yang mengelola batubara itu memakai sistem syariat, bukan konvensional. Ternyata PT yang mengelola batubara tersebut adalah perusahaan konvensional, tidak ada bau-bau Islamnya sama sekali. Dan iming-iming yang diberikan kepada para investor adalah antara 10-11% setiap bulan kepada investor. Dan hitung-hitungan ini dari mana? Jelas ini bukan memakai sistem syariat. Jelas ini sistem konvensional. Nah, perusahaan yang mengelola saja itu perusahaan konvensional. Sistem yang dipakai adalah sistem konvensional. Dari mana logikanya ketika ini dikelola oleh sistem konvensional, lalu bodong, lalu menipu, ketika ada persoalan dibawa ke pengadilan agama. Ini di sini bermula dari Pengadilan Tinggi Bandung yang salah menerapkan asas. Dan ini ternyata diikuti oleh majelis di kasasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika di tingkat PK itu hakim merujuk kepada kasus kasasi, di mana PK dari Pak Zaini Mustafa ini di-NO-kan juga. Di-NO-kan itu bukan berarti kalah, di mana Yusuf Mansur selalu mengatakan bahwa kasus-kasusnya itu telah dimenangkan oleh dirinya karena pengadilan telah meng-NO-kan. Bukan, NO itu bukan kalah dan bukan ditolak, tetapi dalam bahasa hukumnya tidak diterima karena kurangnya alat-alat bukti yang hendak diajukan. Nah, saudara, dari sini kita akan tahu bahwa bagaimana liciknya permainan hukum ini. Jadi kasus yang sudah ada di Pengadilan Negeri Bogor itu menjadi preseden bahwa kasus batubara yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur itu layak diadili lewat peradilan negeri,
bukan peradilan agama. Saudara, jika Anda punya pendapat, silakan ditulis di kolom komentar, dan jika video ini dinilai bermanfaat, silakan di-share. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.